في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول بشرى أولي صدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإن راكباتي بهم وبالأولياء كلهم كوني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شيء بحقه وشرا إذ الشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبرحمتك ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertemuan kita lagi di dalam membahas kitab fikih pada saat ini Selasa malam Rabu, yaitu bab puasa pada tanggal 14 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a
wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjutan dalam bab puasa. Minggu yang kemarin, minggu yang lalu sudah dibahas syarat-syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Pada malam ini pembahasan kita mengenai arkanus shaum isnani, rukun puasa ada dua, ya, cuma dua rukun puasa, yaitu yang pertama niat, yang kedua menjaga daripada yang membatalkan puasa. Itu aja. Tapi pembahasannya itu luas. Ya, kalau cuma baca-baca atau cuma dengar dari podcast-podcast, ya nggak begitu jelas. Niat itu kapan, waktunya, bacaannya gimana. Jadi rukun puasa ada dua. Rukun puasa dua. Yang pertama niat. Nah, ini yang kita bahas. Yaitu pertama niat. Ar-ruknul awal an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Sawaun akana fardhon am naflan. Apakah itu yang fardu maupun yang sunnah. Walaupun sunnah, tetap hukumnya harus niat. Kalau tidak niat, nggak sah. Apalagi yang fardu. Sholat sama. Bukan yang wajib aja harus niat. Sholat yang sunnah pun wajib hukumnya harus niat. Sholatnya sunnah, tapi niatnya wajib. Kalau nggak niat, nggak sah. Jadi bukan mentang-mentang ibadahnya sunnah, niatnya sunnah. Enggak, niat wajib. Nanti kedudukannya ibadah itu bisa wajib, ada yang sunnah. Tapi hukumnya mengucapkan niat adalah wajib. Apalagi yang kita bahas adalah tentang puasa. Karena itu rukun. Kalau rukun nggak boleh ditinggal. Satu aja rukun ditinggal, maka tidak sah ibadah tersebut. Termasuk ibadah puasa. Karena rukun puasa yang pertama adalah niat. Apakah itu wajib maupun sunnah. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal segala ibadah, ya segala amal ibadah itu wajib dengan niat, bisababiyah, dengan sebab niat. Jadi kalau nggak niat maka tidak disebut amal ibadah, ya. Watajibun niat di kulli yaumin, dan niat tersebut hukumnya wajib pada setiap hari. Nggak bisa niatnya di awal kemudian dia nggak pernah niat lagi sampai akhir, nggak bisa. Wajib niat setiap hari. Kita mazhab Imam Syafi'i, ya. Misalnya tadi kita harus niat, sekarang dia nggak niat, tapi tujuan dia adalah untuk takwa ala shaum, tagawa ala shaum, untuk niatnya di malam bangun, ya, wala yakfi an hatta sahar, dia sahur, nggak cukup cuma sahur doang kalau niat, tapi kan gue semalam udah sahur, berarti kan sahur gue udah niat, tapi ngucapin nggak niatnya,
nawaitunya. Enggak sah. Ya, harus ada niat yang harus diucapkan. Bukan cuma karena sahur, ya, yang penting kan hati gue niat. Niatnya apa? Hatiku niat tuh cuma apa? Sangka aja. Paham ya? Bukan yang ada lafaz yang harus diucapkan di dalam hatinya. Ya, nawaitu, ya, paham ya? Sama seperti orang ngambil wudhu, sholat, niat gak lu? Ya, gue juga wudhu, niat gue juga sholat, masa gue gak niat sholat? Iya, paham. Ya, tapi itu bukan niat. Yang dikata niat, usolli ada fardunya, ada zuhurnya atau subuhnya. Itu maksudnya. Jadi jangan salah prasangka, jangan salah ilmu sehingga menganggap niat itu seperti itu. Tidak cukup hanya dengan sahur aja. Wa in gosoda bihi taqwa ala som, sekalipun dia niatnya tujuannya itu untuk menguatkan dirinya di dalam puasa, dia sahur. Berarti kan gua sahur biar gua kuat puasa, dianggapnya itu niat, bukan itu. La yakfi, tidak cukup. Ya. Tidak cukup juga dia menahan lapar dan haus untuk puasa, tidak. Harus ada ucapan yang harus diucapkan. Nanti kita akan tulis. Ya, banyak bacaannya. Nah, kemudian wajib niat setiap hari. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqilah. Karena yang setiap hari itu adalah ibadah yang sangat sedikit. Ya, ibadah yang ringan. Maka tidak cukup hanya satu kali dibaca, tapi harus setiap saat, setiap puasa dibaca itu niat. Wala takfi niyatun wahidah, tidak cukup niat hanya sekali likulli syahrin, pada satu bulan penuh. Tidak cukup dia niat sekali untuk sebulan penuh. Alal mu'tamad, atas yang mu'tamad. Dari ilmu fikih itu ada mu'tamad, artinya yang dipegang, yang menjadi sandaran. Ya, adapun yang lain-lain mau pakai paham ini itu silahkan, tapi kita belajar dari guru-guru kita yang paling muktamad adalah mengucapkan niat setiap hari, nggak cukup sebulan. Walakin akan tetapi tusannu, disunahkan, bukannya wajib. Yang wajib harus setiap hari harus niat. Ya, nawaitu soma Ramadan. Tapi disunahkan juga untuk kita niat satu bulan penuh. Ya, di awal puasa aja awalnya. Hari kedua, ketiga udah nggak pakai. Di pertama kita tetap niat, hari kedua niat, ketiga niat, keempatnya terus sampai habis. Tapi di hari pertama kita tambahkan niatnya. Nawaitu shauma Ramadan kullah. Aku niat Ramadan, puasa Ramadan seluruhnya. Nawaitu shauma Ramadan kullah, nanti ditulis. Ya, nanti ini dulu penjelasannya. Nah, kenapa? Hikmahnya dua di sini. Ya, hikmahnya dua. Apa hikmahnya? Yang pertama, faedahnya, hikmahnya, manfaatnya. Yang pertama adalah sihatu saumi yaumin nusya. Ya. Tabyitu, ya, nasiya tabyitu niyah. Yaitu sahnya puasa pada hari dia lupa untuk malamnya dia niat. Jadi kalau di hari kedua, ketiga, keempat, kemungkinan bisa gak kita lupa? Bisa kan? Kalau kita lupa, hukumnya kita niat. Kalau kita nggak baca ini yang bacaan sebulan penuh, kita nggak niat di hari kelima misal, maka wajib tetap hukumnya puasa, menahan diri. Tapi wajib kodok. Kenapa? Karena malam tidak niat, puasanya nggak sah. Bukan berarti nggak sah, kemudian kita enak makan minum. Kenapa lo nggak puasa? Kan semalam gua nggak niat. Enggak, wajib dia puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi wajib kodok karena puasanya nggak dianggap karena semalam gak niat. Paham di sini? Tapi lantaran tadi dia baca yang seluruhnya, maka dia nggak kena kodok. Paham tuh ya? Nah, tapi tetap itu setiap hari karena kita mazhab Imam Syafi'i, nggak bisa ngambil yang mazhab Imam. Nah, makanya Imam Malik ini kita pakai juga. Kalau nanti ada keteledoran kita lupa niat, alhamdulillah puasa kita sah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, akhadzal ajr kamilan lau mata qabla tamami syahr, ya, walau mata qabla tamami syahr iktibaron biniyati. Masya Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala puasa sebulan penuh. Andai kata di tengah puasa, di hari ke-12, 13, mungkin di hari kedua meninggal dunia.
kita udah niatin untuk sebulan penuh. Pahalanya insya Allah 1 bulan penuh. Paham di sini? Ya, tapi bukan jadi patokan kita untuk niat sebulan penuh. Tetap setiap hari kita niat. Tapi di awal kalian niatkan, ya. Nanti kan di musola, di masjid, atau kita sembahyang di rumah atau di mana aja, habis selesai tarawih kan kita niat tuh, ya. Atau lagi sahur. Cuma takutnya di sahur biasanya lupa, namanya bangun tidur, ya, yang pikirin makan aja udah, lupa nih niat. Makanya ulama ngajarin kita niatnya kapan? Di waktu habis tarawih. Padahal masuknya niat mulai dari maghrib sampai sebelum fajar, sebelum sholat azan subuh. Panjang nggak tuh waktunya? Panjang. Makanya biar selamat, ya, habis sholat tarawih atau sebelum tarawih juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau bareng-bareng habis sholat tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai. Nah, udah selesai, kalian niat lagi sendiri. Ya, kalau imam yang ngerti itu, musola masjid yang ngerti, diajakin lagi jamaahnya. Ayo kita niat puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, atau aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Udah sekali doang, besok nggak usah dibaca lagi. Ya, di awal aja di hari pertama. Hikmahnya 2. Yang pertama, kalau ada keteledoran kita lupa niat, kita nggak wajib qada, sudah dapat pahalanya karena kita masuk niat yang sebulan penuh. Yang kedua, kalau kita di tengah-tengah meninggal, mungkin di hari kedua, mungkin di hari pertama, di hari ke-15, ya, urusan Allah Ta'ala, kita nggak tahu kematian, meninggal dunia, dapat pahala 1 bulan penuh. Tuh, niat tuh kuat. Makanya dibilang niatul mukmin, ya, niatnya orang mukmin, ya, khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Amalnya cakep, tapi karena niat yang kuat, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Ya, jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang mubah. Makan itu mubah, makan boleh, nggak makan boleh. Tapi karena niatnya, jadi berkualitas itu makannya. Niatnya apa? Biar kuat ibadah. Niatnya apa? Untuk kuat di dalam menuntut ilmu. Pokoknya niat-niat yang baik. Ya, makanya perbanyaklah dalam niat yang baik, terutama yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham di sini ya? Yang pertama nih niat. Kemudian di sini ada tabelnya di sini. Niat puasa yang fardu masuknya kapan? Yadhulu waktuha min ghurubisy syams. Masuknya waktunya dari mulai terbenam matahari. Ya, terbenam matahari kita mulai masuk nih niat untuk esok hari itu. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri yajibut tabiyyid, yaitu sampai terbitnya fajar, bukan terbit matahari. Terbit matahari itu terbit matahari. Kalau terbit fajar tuh waktu sholat subuh, maka diawali dengan adzan. Ya udah, kalau udah adzan nggak boleh. Kemudian yajibut ta'yin, wajib mentakyinkan, menyebutkan nama yang akan dipuasakan. Ya, seperti ada di dalam sholat gosok ta'arud ta'yin usoli fardho ta'yin itu zuhri, subhi. Apa yang kita sholat dohor, zuhri. Apa yang kita sholat isya'i, itu wajib disebutkan kalau sholat. Yang lainnya arba'a raka'atin, salasa raka'atin, mustaqbilal kiblati, adaan, itu sunnah, kodoan itu sunnah. Ya, makmuman hukumnya kalau jadi makmum wajib. Kalau imam hukumnya sunnah. Nanti kita akan bahas di dalam masalah masalah sholat. Nah, kalau di dalam puasa maka menyebut atau ta'yinnya itu wajib. Seperti apa? Ka Ramadan, seperti menyebut nama Ramadan. Kalau dia aku niat puasa esok hari nggak disebut nama Ramadan, nggak sah. Kalau dalam bahasa Arabnya nawaitu sauma Ramadan. Kalau lengkapnya nawaitu apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri, itu panjangnya sunnahnya. Tapi kalau dia nawaitu sauma Ramadan sah. Ya, aku niat puasa Ramadan. Ya. Esok hari nggak jadi masalah. Kalau esok hari kita niat itu lagi tarawih karena besok. Karena kalau fajar masih bilang esok hari. Ya udah kan mau subuh, bukan esok hari, mau nih hari. Ya, makanya nggak jadi masalah. Yang penting tadi disebut Ramadan. Atau kalau puasanya kafaroh, puasa wajib tuh disebut kafaroh. Puasa kodok disebut kodok.
Ya. Nah, au nazar atau puasa nazar. Makanya perempuan-perempuan yang masih lagi kodok disebut kodoknya karena wajib kodok, nazar, kafaroh, Ramadan maka wajib disebut. Kalau sunnah la yajibu ta'yin, tidak disebutkan ta'yinnya. Ya. Tadi biar jadi barengan biar ini ya. Tadi Anda menyebut yang wajibnya aja, baru yang sunnah. Nanti jadi bingung. Yang pertama kan tadi ya, yang wajib puasa Ramadan yaitu masuknya dari terbenam matahari sampai terbit fajar waktu subuh. Kalau sholat puasa sunnah yaitu masuknya waktunya min ghurubus syams, tetap dari terbenam matahari sampai kapan? Wa yastamiru ila zawal, sampai zawal, yaitu tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Tuh kalau sunnah panjang. Ya. Panjang waktunya. Itu pernah terjadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu subuh udah selesai sembahyang subuh, biasa kan kalian sarapan ya. Di salat subuh, taunya nggak ada makanan. Makanya Nabi puasa, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Disitulah kita boleh. Ya, dengan syarat, nanti ada syaratnya. Ya, jangan udah makan nasi uduk 3 bakul baru udah makan, pikir aku agak lupa dulu bini anggap aja sahur, makan dulu ke warung 3 piring sama teh manis 2 gelas tanya sama bini. Ya, ngapa bang? Gue mau puasa, lupa niat. Ini kan puasa sunnah. Gak begitu. Ada syarat-syaratnya. Tapi itu bisa terjadi sebelum waktu zuhur masih bisa. Ya, misalnya kalian belum makan sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 siang, kemudian niat puasa sunnah hari Kamis misalnya, sah. Ya, asal jangan makan mulai dari beduk subuh tuh. Ya, nanti ada permasalahan lagi. Sekarang gimana kalau makan? Nah, nanti ada. Ya, tuh makanya pakai ilmu. Jadi cuma bukan niat doang, nanti setan main di situ. Akhirnya kalian mau puasa karena nggak tahu ilmunya, nggak jadi puasa. Setan girang. Padahal di situ kalian makan masih bisa puasa. Ya, ini ada permasalahan semua. Ini yang secara global dulu. Nah, jadi paham ya, yang wajib cuma sampai azan subuh, terbit fajar. Kalau yang sunnah bisa sampai zawal, yaitu masuknya waktu zuhur. Yang kedua, wajib mentakyin seperti Ramadan, kafaroh, nazar dan qadha. Kalau yang sunnah tidak wajib takyin. Kecuali ila in kana shaum muaqqatan. Kecuali kalau puasanya puasa yang ada waktunya. Sama kayak sholat ada yang waktunya, ada yang tidak ada waktunya. Nah, kalau puasa yang ada waktunya apa? Kayak yaumi Arafah. Nah, kalau puasa seperti Arafah, alal mu'tamad, yang mu'tamadnya ya, ada yang bilang nggak apa-apa. Tapi yang mu'tamad seperti puasa Arafah yang ada waktunya itu wajib disebut ya dalam puasanya. Sauma Arafah. Adapun yang nggak pakai waktu, kalian mau puasa Senin, Selasa, Rabu, kapan aja, udah aku niat puasa esok hari, sah udah. Puasa sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhain fi yaumin wahid. Tidak harus ya, tidak boleh menggabung di antara puasa fardu. 2 fardu digabung nggak boleh. Misalnya puasa Ramadan juga, puasa kafaroh juga. Puasa kafaroh me puasa nazar, puasa kafaroh me puasa qadha, nggak boleh. Itu hukumnya wajib, harus sendiri. Nggak boleh digabung. Adapun kalau puasa sunnah ya juzu, boleh al-jam'u baina shaumi naflain, yaitu baina shaumi naflain, boleh menggabung di antara puasa sunnah. Fa'aksar, lebih dari itu, biniatin wahidah, dengan satu niat. Aku puasa esok hari karena Allah. Aku niat puasa sunnah esok hari karena Allah. Pas hari Senin, kemudian jatuhnya Arafah atau puasa Syawal. Kalau kalian puasa Syawal jatuhnya hari Senin atau hari Kamis, itu dapat semuanya. Ya, jadi jangan pakai bingung, puasa Syawal tapi hari Kamis, Kamis dulu dah. Ya nggak usah, Syawal kan 30 hari. Udah inti puasa di situ, inti dapat dua-duanya. Ya, makanya ketika lagi kodok puasa Ramadan,
Kodok dulu yang didahulukan, jangan puasa Syawal. Kenapa? Ketika kodok kalian udah dapat di situ pahala puasa Syawal. Ya, kalau kalian dengan puasa Syawal 6 hari ini buat perempuan, ya, akhirnya di puasa 6 hari, alhamdulillah kodoknya belum. Ya males dah, ujung-ujung ntar mau puasa. Mendingan lebih bagus, ya, dia mengkodok Ramadan. Jadi kalau punya istri mau puasa Syawal silakan, mendingan puasa kodok Ramadan. Hari puasa Syawal dapat pahala. Ya, itu. Baik, ya. Tapi nggak usah diniatin puasa Syawal ya, karena puasa fardu ya nggak ada digabung. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Faaksar lebih dari 2 boleh. 4 ada, kalau ada puasanya ada 4 kali ya, ada 5 silakan. Ya, sama tuh sholat juga begitu. Ya, kalau yang fardu nggak bisa digabung. Tapi kalau puasa sholat sunnah, nanti sekalian nanti dibahas ya. Buat kalian nanti mudah-mudahan kita panjang umur bisa membahas masalah sholat. Insya Allah. Ya, ada waktunya karena biar terprogram namanya belajar fikih. Ya, jadi kita nih ngaji seperti kuliah, ngaji kita benar-benar ngaji. Ya. Nah, jadi ada aturannya, ada teratur seperti hukum ada aturannya, tertib namanya. Ya, nggak ngacak-ngacak. Seperti sholat apa? Sholat sunat duha sama sholat istikharah. Ya, itu digabung. Anda begitu melakukan. Kalau kita kan istikharah kalau lagi mau ada penentuan, mau nikah, bingung, ya, di sholat istikharah. Jun, lu sholat istikharah, Jun? Iya. Pilihannya atuh pakai istikharah. Ada 6 baru. Kalian dari panggilan kerja 2, bingung yang mana nih yang lebih baik. Kita kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Maka minta pilihan sama Allah di sholat istikharah. Ya, gitu. Nah, kalian tahu nggak? Kenapa harus yang begitu-begitu kita harus istikharah? Padahal hidup kita ini setiap ketika bangun pagi itu namanya pilihan. Ya, makanya alhamdulillah selama aneh tahadus binikmah jarang banget terjadi biar kata nyasar-nyasar masih ketemu. Itu kan pilihan. Ente naik motor, bingung nih. Ini jalannya yang mana nih? Itu kan milih. Ntar Allah yang unjukin. Paham nggak di situ? Kenapa? Karena berkah dari sholat istikharah. Urusan dunia, urusan akhirat Allah yang pilihin. Jadi dituntun sama Allah. Ketika bangun tidur hidup kita punya pilihan banyak. Paham nggak ya? Nggak mungkin kita ada pilihan. Kadang-kadang bingung. Nah makanya sholat duha ma'a istikharah. Ya, aku niat sholat sunnah duha bersama sholat istikharah. Mau 2 rakaat silakan, mau 4 rakaat silakan. Doanya ada. Nah insya Allah nanti kapan waktu dibagikan ya pas pada waktunya. Ya, gabung tuh antara duha dan istikharah. Di situ ada apabila hari ini baik buat diriku, ya apapun urusannya maka dekatkan, ya berkahkan. Kalau nggak bagus dariku, jauhkan dia dari aku, jauhkan aku dari dia. Tuh keren nggak? Iya, kalau nggak demen-demen perempuan nih, doanya jangan cuma ya Allah jauhkan aku sama dia. Nah dianya deketin terus, kena juga ini. Jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Begitu. Benar nggak? Jauhkan dia dari aku, intinya yang nyosor. Jauhkan dia dari aku, kita yang nyosor. Jauhkan aku dari dia, dia yang nyosor. Tapi harus 2, jadi jauh. Sebab kalau kita nggak mau dinyosor juga bisa-bisa mau. Ya, manusia. Begitu juga sebaliknya. Urusan juga sama. Jauhkan dia dari aku, kita yang deketin. Aku jauhkan aku dari dia, dia yang deketin. Artinya apa? Wah, ini bisnisnya haram nih, tapinya 5M nih. Akhirnya bisa melintir juga. Makanya yang begitu-begitu jangankan diri kita, dianya juga jauh dari kita. Jadi kita nggak ketemu, walaupun mensilaukan mata jadinya banyak, tapi jadi kita jadi silau, mendingan kita nggak tahu sama sekali dari awal. Sebab apa? Bisa tergoda juga. Nah, siapa-siapa semuanya bisa tergoda. Ya, jadi urusan itu. Nah, jadi kembali lagi, sholat sunnah pun bisa digabung. Seperti apa? Kalian masuk masjid. Ya, sholat apa? Tahiyat masjid. Udah adzan apa? Adzan Isya. Mau 2 kali sholat, situ udah komat noh orang. Allahu Akbar, bingung, ya kan? Gabung. Sholat Jumat, kalian datang ke masjid. Udah khutbah. Masuk masjid kan tahiyat masjid. Habis itu qobliyah Jumat.
supaya bisa dapat khutbah Jumat, nggak kelamaan sholatnya, digabung antara sholat qobliyah Jumat ma'at tahiyatul masjid. Ya dengan begitu aja kan kalian udah tahu niat-niatnya. Ya kalau belum tahu nanti insya Allah dicatetin. Tinggal tambahinnya ma'a itu bersama. Ya aku niat sholat, kalau bahasa Indonesia aku niat sholat qobliyah masjid sebelum qobliyah masjid sebelum sholat Jumat, ya qobliyah Jumat ma'a tahiyatil masjid. Itu yang digabung. Jadi artinya yang sunnah boleh digabung, yang wajib nggak boleh. Ya, kecuali kalau kalian nanti musafir itu boleh antara zuhur dan asar. Tapi kalau di rumah jangan ngopi dulu ntar aja maghrib demi isya. Nggak boleh di rumah. Ya, mau ibadah mau digampang-gampangin. Yang dibolehkan sama Allah Ta'ala tuh nanti sesuatu yang udah saatnya kita dalam keadaan darurat dan sebagainya, nanti ada itu namanya ya rukhsah ya Allah Ta'ala dengan kemurahannya kepada hambanya. Baik lanjut ya. Nih yang tadi nih sholat sunnah puasa sunnah. Yasihu sah an yanwiya fi shaumin nafal, sah niat puasa sunnah ba'da tulul fajr, setelah terbit fajar, walakin bisyartain, dengan 2 syarat. Jadi kalian nih kalau puasa sunnah ini kan kita bicara puasa ya, jadi bukan puasa Ramadan aja, semua puasa. Kebetulan nih bahas yang sunnah. Bagaimana, boleh gak? Boleh kita niat puasa sunnah setelah terbit fajar, taruh udah jam 6, jam 7. Padahal kalau Ramadan kan nggak boleh, tapi puasa sunnah boleh, tapi dengan 2 syarat. Apa syarat pertama? Antakuna niat qabla zawal duhuli waktu zuhur. Syarat yang pertama, niatnya jangan sampai melebihi daripada zawal, waktunya masuk sholat zuhur. Kalau belum sholat zuhur, berarti boleh setengah 12 siang, boleh. Yang penting belum zuhur aja. Syarat yang pertama. Yang kedua, an la yata'atta syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqti niyah. Yang kedua, tidak terlangkahi sesuatu, artinya kemasukan sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai waktunya niat. Terbit fajar subuh masuknya jam berapa? Ceritanya setengah 5. Nah, dia niat puasa sunnah jam berapa? Jam 9. Antara jam 5, setengah 5 subuh sampai jam 9 dia niat, tidak tersentuh yang membatalkan puasa. Ya. Apa yang membatalkan puasa nanti kita akan pelajarin. Di antaranya yang sering makan, minum. Selama kalian nggak makan, nggak minum, niatnya jam berapa? Jam 12, setengah 12, jam 12 masih bisa tuh. Karena sekarang zuhur lagi jam 12:05. Ya, karena jam nggak bisa dipastikan. Kadang jam 12 kurang seperempat. Ya, pokoknya kalian udah paham. Belum zuhur nih. Jam 12 buru-buru niat, boleh. Kenapa? Emang belum makan, minum dari pagi. Bangunnya subuhnya jam 11. Bisa jadi mungkin dia dendam 2 hari nggak tidur. Kan belum tidur, sempat banget semalam, susah banget tidur. Baru pulang tadi jam 4 dari Pelabuhan Ratu. Ya. Ngeliat orang aja udah cakep banget. Nah, itu dendam tuh dia. Mungkin karena capek ngurusin, mungkin ya biasa manusia bertetangga ya. Mungkin kalian belum tidur, kurang tidur, tetangga ada meninggal dunia. Kalian yang orang yang repot sehingga capek subuh tidur itu ya, nggak subuh, biasa emang godaannya sebelum subuh tuh waktu yang sangat luar biasa tuh. Jam 2, jam 3 bisa begadang kita nonton bola, setengah jam lagi mau subuh, waduh elah tuh kalau bisa tuh kayak ditengkurepin gitu. Perawannya kalah ngkurepin gitu. Tidur langsung, bangun-bangun setengah 12 misal, kalian sholat subuh. Pas sholat subuh, udah niat puasa, boleh. Puasa sunnah, ya hitung-hitung nebus dosa. Ya Allah Ta'ala karim. Ya tadi syaratnya belum makan apa-apa kan. Keduanya lagi belum masuk zuhur, selesai sudah. Ya, nah ini ada masalah nih. Ya. Nah ini niat-niatnya dulu ya. Ini ada masalahnya urutan. Akmalun niyah. Niat yang paling akmal, niat yang paling sempurna. Niat banyak, jadi jangan berantem. Nawaitu shoma Ramadan juga jadi. Aku niat puasa Ramadan sunnah. Nah, niatnya
yang paling bagus, yang akmal, yang paling sempurna, tentu kita cari yang sempurna, ya. Apa? An yatalafaz mustahdiran biqalbi. Dia niatnya melafazkan sambil menghadirkan hati. Yang wajib di hati, niat sholat, niatnya di dalam hati, zakat, apa semua ada di hati, termasuk niat puasa adanya dalam hati. Disunahkan dan melapaskan. Kalau lapas hatinya nggak hadir, nggak sah. Tapi kalau dia hatinya hadir, mulutnya nggak melapaskan, sah. Bayangin, kalau misalnya orang yang nggak bisa ngomong, gagu, gimana itu? Nggak sah dong. Kalau lapas yang diutarakan, nggak sah dong. Tapi kan orang biar gagu, bagaimana gagu, tapi hati bisa nggak ngomong? Bisa. Itu makanya masuknya itu niat di hati, bukan di lapas. Tapi kalau di lapas ini ngomong begini, tetap sah karena hatinya yang hadir. Nah, wah itu soma Ramadan bisa. Ya paham nih situ ya. Nah, tapi ingat, jadi kalau lagi dilapaskan, nah itu soma godin, kalian harus hadirkan hati. Paham ya? Hadirnya hati, benar-benar hadir walaupun mungkin artinya belum rada-rada tahu, yang penting hadir. Jangan takutnya gini. Nawa itu sama Rodin lagi mikirin janda di sana. Nawa itu sama Rodin utang gue dong kebayar. Apa aja setan itu masuknya. Ya lagi niat kemana-mana otak kita. Lagi nggak niat bisa konsen. Ya biar cewek konsen banget. Nggak ada pasukan yang lain tuh masukan yang lain. Tapi ketika niat masuk tuh segala macam apa di hati kita yang justru kemana mana lapas ngomong. Ya, inilah keteledoran kita. Dalam sholat juga begitu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kunci lupa di mana kita ingat lagi tuh. Makanya kalau kita lupa sesuatu sholat deh, pasti ingat. Ibu setan. Pasti itu. Nah, apa niat yang sempurna dengan hati yang hadir? Nawa itu ya. Nawa itu aku niat, aku telah niat, sauma, ingat tuh, sauma, jangan sauma, ya sama yasumu sauman, anda lihat tuh, ada bahasanya racun dan sebagainya, tapi sauma, nawa itu sauma, jangan sauma, nawa itu sauma, jadi sin, ya kan, sauma, sauma. Nawa itu soma, ya, godin, jangan godin, panjang tuh suka, ya, suka di speaker kita dengerin begitu. Nawa itu soma godin, jangan nawa itu soma godin. Nah, lihat tuh, godin panjang, artinya nanti lain, ya, gitu. Kalau dia pada bimbing begitu, biarin aja, kita jangan ikutin, ya, niat aja nanti di rumah. Atau niat sendiri, pegang nih dicatat nawa itu soma godin, ya sambil hadirin hati kita, ya hadirnya kita adalah hadir sedang nih niat. Aku niat puasa esok, tuh esok hari ada ya adain. Kalau orang Betawi daripada tunai, ya tuni. Ya, maksudnya ada ini adaan sekarang, ya bukan kodok, tapi adaan seperti sholat, ya itu kan sunnah, ya usolli fardhu adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Kalau nggak dibaca boleh. Habib saya sholat kodok mesti disebutkan Bib, enggak, itu sunnah, disebut kodoknya boleh, bagus. Ya jadi kalau sholat kodok yang Anda bilang begini nih, ada kejadian di musola atau di masjid, cerita jamnya kelewatan setengah jam ceritanya, ya di rumah deh, kalau di musola pasti azan, nanti orang komplain pasti tahu. Di rumah kita nih, di kamar kita kelebihan, jadi artinya belum setengah 5 tapi menunjukkan udah jam 5. Wah subuh, sholat dia subuh, paham ya, padahal belum subuh, paham gak nih? Dia udah sholat subuh padahal belum subuh. Berlangsung sama 1 tahun. Dia setahun kemudian, ya atau 365 hari dia baru ngeh. Kalau salah, maka dibenerin jamnya.
di istighfar, ditungguin subuh, di sholat. Bagaimana tuh yang 365 hari yang setahun itu sholatnya? Yang wajib dikodok berapa ya? 1. Bukan 365. Kenapa? Kan yang pertama salah waktu kan? Nah, berarti itu di sholat bukan adaan, kodokan. Mungkin bisa kodok sholat yang dulu. Tuh Allah Ta'ala baiknya. Bisa nggak kita ada yang kelenggor yang dulu-dulu? 1. Di hari kedua dia sholat. Ini kita yang pertama dulu deh, nggak cerita yang dulu. Kita sholat pertama berarti kan belum sah nih, karena belum masuk waktu. Nggak sah. Hari kedua kita sholat, kan belum waktu juga. Nggak sah memang, tapi ini yang mengkodok sholat yang pertama. Paham nggak? Ntar hari ketiga mengkodok hari yang kedua. Yang keempat mengkodok hari yang ketiga. Haha, tuh lihat. Makanya kodokan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita sholat belum waktunya, udah nanti kita sholat aja. Itu sholat kita yang kita udah jalanin, emang nggak sah, tapi mudah-mudahan sholat kita yang mungkin ada yang salah, terganti sama itu. Ya, gitu. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Ya, jadi jangan diganti 1 tahun. Cuma tutup lubang. Nah, yang kita ingat sekarang baru kita kodok itu. Ya, paham tuh ya? Nah, jadi adaan ini atau kodokan hukumnya sunnah. Tapi ini jangan mentang sunnah, gampang sunnah, jangan. Ya, udah tahu ilmunya sunnah ini bagus, maka kerjakan. Kalau belum tahu, ya nggak apa-apa. Yang penting wajib. Pertama, dimanapun Anda ngajarin orang, karena kalian sudah berumur, tentunya ngajarin yang sunnah-sunnah. Bagi anak-anak kecil, jangan ngajarin sunnah dulu. Ya, yang wajib aja dulu. Sebab ribet dia belum tahu. Bertahap, ibaratnya anak SD bertahap. Ya, masa anak SD masih kecil udah dikasih pelajaran SMP SMA, ya otaknya bisa mablang nanti. Ya perkalian kali ini, faktor ini, wah nangis. Angka aja dia baru 1, 2, 3, 10, 1 kali 1 aja baru bisa, udah dikasih faktor. Ya, nah begitu juga sekarang nih orang-orang sekarang ngajarin agama, ya kita nih anak SD udah dikasih materi anak SMA, hancur. Ya, nah itu ya. Jadi Anda kasih tahu yang begininya wajibnya. Nah, kan kalian udah ada umur, udah bisa harus menemui yang sunnah, maka Anda berikan yang sunnah. Tapi Anda kasih tahu juga, jangan jadi perdebatan, gara-gara begini jadi berantem. Padahal dua-duanya salah. Ini yang repotnya. Padahal benar, tapi berantem. Ya, jadi kalau ada yang nggak pakai soal sunnah nggak jadi masalah. Tapi lebih bagus kita pakai yang sunnahnya kita ambil juga. Adaan fardhi syahri. Tuh. Fardi, ya jangan fardi, di pakai dal, fardi, syahri, Ramadan. Nah ini Ramadan, ya nanti kalau belajar tata bahasa Arab, Ramadannya sini nanti Anda tulis lagi lihadihis sanati. Ada yang pakai hadihis sanati. Lillahi ta'ala, ya. Nah, kalau nggak pakai hadihi, syahri Ramadhani, ya biasa kita kan pada Ramadhana, sah, cuma lebih bagus secara tata bahasa Ramadhani, ya para habaib selalu baca ini. Nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani. Kita biasa Ramadhana, boleh nggak? Boleh, cuma lebih bagus Ramadan di hadihis sanati, jangan hadihis sanati, lillahi ta'ala. Kalau mau jadi Ramadana, boleh, tapi ini ditambahin li hadihis sanati. Nah, yang di sini di kitab takrirat, nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadana li hadihis sanati. Kalau beliau ini di sini pakai li, makanya Ramadana. Tapi kalau biasa kita diajarin sama guru-guru nggak pakai li, tapi ganti jadi Ramadan. Ya, biasa kan ini nggak pakai li kan, hadihis sanati. Nah maka pakai Ramadani, ya. Jadi kalau li-nya dihilangin, jadi Ramadani gitu. Nih kalau kalian biasa yang begini nih, ya. Jadi Ramadani hadihis sanati lillahi ta'ala, ya.
Nah, ini yang paling bagus. Ada satu masalah. Fi aisyurah. Gambaran yang bagaimana? Yasihu shaumun nafli biniyatin ba'datul fajr. Gambaran yang bagaimana, bentuk yang bagaimana sahnya orang puasa sunnah nih. Ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah dengan niat setelah fajar ma'atanawuli syai minal mufattirat qabla niyah. Dia udah makan, udah ngebatalin, artinya udah makan, ya, sesuatu membatalkan qabla niyah, sebelum niat. Kan tadi nggak boleh. Ya, kita niat puasa Ramadan, niat puasa sunnah boleh jam 10 pagi, jam 9 pagi kan boleh. Selama nggak boleh makan minum tuh yang membatalkan. Sekarang bagaimana nih? Ada orang udah makan, baru nih niat. Yang dibolehkan gambaran yang bagaimana? Ya, seperti ini. Idza kana min adatihi, apabila sudah menjadi adat, kebiasaan. Bukan baru pertama kali, udah kebiasaan, dia yasumu yauman muayyanan kal isnain. Seperti di puasa muayyanan yang sehari-hari dia biasa waktu-waktu dikerjakan Isnin atau Arafah. Kalian biasa puasa Senin ke Kemis, bukan baru-baru mau puasa Senin Kemis, bukan. Tapi udah jadi biasa kalian puasa Senin Kemis misalnya. Panasya dari kalium. Kalian lupa kalau pada hari itu hari Senin. Paham di sini? Kalian biasa puasa. Biasa puasa. Puasa apa? Sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib ingat tuh. Niatnya dari malam. Ya, tapi kalau puasa sunnah, boleh gak niat nih ketika ingat? Boleh, dengan syarat kan nggak boleh makan minum. Nah sekarang bagaimana kalau soal makan minum ini dibolehkan? Kalau puasanya itu dia udah biasa. Seperti hari Senin, pada saat dia lagi makan nasi uduk, selesai minum teh, gelap aja, selesai. Dia hari apa? Hari Senin nih. Dia lupa, bukan dimakan, dia lupa, bukan disengaja aja. Nanya bini, benar hari Senin? Bener bang, lu lupa. Lihat lagi tanggal, takut dia udah makan. Akhirnya nggak puasa. Saya nggak, karena nggak tahu ilmu. Kau tahu ilmu, ya karena lupa. Gimana nih? Gue udah makan. Nah dia tahu ilmunya. Bagaimana? Ya, ba'dalik tadzakar, setelah dia makan, tadzakar, dia ingat annahu yaumil isnin, pada saat ini hari Senin, au Arafah, atau ini hari Arafah. Kalian nih Arafah kan sunnah. Nah, ini biasa yang kita biasa Arafah nih. Ya, kita udah makan nasi uduk, ingat, ya Allah, ini hari Arafah ya. Besok puasa haji Idul Adha. Akhirnya kita nggak puasa. Kenapa? Semalam gua nggak sahur. Ya, padahal nggak perlu sahur. Atau lu nggak puasa Arafah? Ya, gua tadi udah makan nasi uduk, gua nggak tahu kalau sekarang Arafah. Sayang. Padahal puasa Arafah bagus nggak? Bagus. Ini ilmunya. Benar-benar lupa ya. Kalian udah makan. Ini puasanya puasa seperti Senin, puasa Arafah. Ya, kalian nggak ingat, udah makan, baru ingat kalau sekarang hari Senin atau hari Kamis atau hari Arafah. Fayasihu, maka sah an yanwiyan shaum, bahwasan dia niat pada saat itu bisyarat, ya, dengan syarat an yakuna qabla zawal. Yang penting jangan sampai zuhur. Ya, gitu. Paham ya? Jadi makan yang tadi namanya rezeki. Ya, rezeki. Sama seperti kayak puasa Ramadan, niat udah, ya, kalau nggak niat nggak sah. Niat udah, pagi-pagi makan nasi uduk, lupa kalau ini hari Ramadan, sah nggak? Sah. Ya, paham tuh di situ. Ya, semua berkat ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua sedikit, ya, tarkul mufattirat, meninggalkan makan minum. Bukan meninggalkan makan minum, nanti yang lain boleh lagi. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Diulang lagi karena banyak yang catat. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu sesuatu yang membatalkan puasa? Insya Allah panjang umur pada tahap yang berikutnya. Karena masih kita akan membicarakan masalah sunnah puasa, makruh puasa, membatalkan puasa di akhir episode. Kenapa? Di kitab-kitab selalu di belakang, karena ini yang paling poin penting.
Ya, setelah kita udah tahu jalan puasa, ingat ada pantangannya, ada larangannya. Nah, ini harus kita pegang. Jangan pintar naik mobil, jangan pintar ini, tapi rambu-rambu diterjak. Bahaya nggak? Bahaya. Udah cakep puasanya, udah ini, tapi rambu-rambu larangan nggak dijalankan. Nah, rambu larangan itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama niat sudah dibahas, ya insya Allah paham, nggak bingung lagi, kita dapat ilmunya, bisa kasih teman-teman kita, atau kita lihat sesuatu, dia nggak tahu, kita bisa ajarkan mereka. Itu pahala yang mengalir insya Allah pada kita sampai meninggal kita, sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sok-sokan. Sampaikan baligu baligu ya baligu anil baligu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Itu mana satu ayat, inti ngapain Quran ngomongin orangnya kagak ngerti, lu kagak ngerti bahasa itu, bukan itu ilmu Allah Ta'ala, sampaikan walaupun sedikit. Baliguni ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah, hafal ya, hafal qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Orangnya nanya, apaan artinya? Yang penting kan Nabi suruh satu ayat. Lu kagak paham, dua-duanya nggak paham. Ya, ayat-ayat Quran tuh semuanya ada di Nabi Muhammad, yang jelaskan Nabi Muhammad jelaskan pada sahabat. Di situ masuk ilmu fikih, masuk ilmu tauhid, masuk ilmu sejarah, masuk ilmu tasawuf. Ya, paham ya di situ ya. Jadi kalian dapat ilmunya, kalian kasih tahu teman kalian walaupun dengan cara bahasa Indonesia, itu sama yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Nah, yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Syaratnya meninggalkan puasa di sini ya akan dibahas panjang lebar, seperti bagaimana antar hukum suntik, hukum infus, ya, yang suka banyak orang nggak paham nih, ini gimana nih ada vaksin, kan pasti ada suntik-suntikan tuh, ya, bukan disuntik lagi, bukan, itu sih batal ya. Nah, nanti akan dibicarakan. Ini masalah meninggalkan puasa, membatalkan puasa, ya, yaitu zakiron. Dia syaratnya adalah zakiron, dia ingat, bukan lupa. Membatalkan puasa yaitu karena ingat, bukan lupa. Kalau lupa, 3 bakul kita makan nggak batal, ya. Nanti membatalkan puasa kan kita akan bicarakan. Seperti jima, batal nggak? Berjima, bersetubuh sama istri, batal. Tapi kalau lupa, ya bisa, manusia loh. Manusiawi, bisa terjadi lupa. Ente habis ngomong aja lupa. Paham nggak? Habis ngeliat sesuatu, mau kasih tau bini. Pas depan bini ngajak ngomong apa yang dulu gitu tuh. Dia duluan ngobrol. Tadi gue mau ngomong apa ya? Hal manusia. Mahalul khotok wanisian, tempatnya lupa dan salah. Kalau kalian nggak pernah mau lupa, kalian nggak mau salah, kalian manusia atau bukan? Paham di sini? Ya, jangan ngaku manusia. Ya, kalau ngaku manusia harus ada lupa, harus ada salah. Tapi bukan dilupa-lupakan, bukan disalah-salahkan. Itu yang salah. Itu yang nggak boleh. Kalau lupa salah, manusia nggak ada yang bersih. Ya, orang-orang hebat yang kita anggap suci, wah masya Allah wali. Kami mengakui punya dosa. Kita nggak mengakuin punya dosa. Ya, mudah-mudahan salah kita, lupa kita selalu dimaafkan Allah Ta'ala karena mau belajar itu. Ya, orang jatuhnya tuh anak baik, ya, dengan ininya untuk berusaha bisa jalan, akhirnya bisa jalan karena mau belajar. Paham ya? Kalian bisa naik mobil semuanya karena mau belajar, walaupun harus ada insiden-insiden kecil. Ya, namanya manusia, ya, dan mau memperbaiki diri. Belajar itu kan karena memperbaiki dari kesalahannya, dari kelupaannya, kealpaannya. Pahamin tuh, ya. Jadi bukan lupa, mukhtaron ghairu jahil ma'dzur, yaitu mukhtar. Mukhtar ini adalah dia mengikhtiarkan, ikhtiar, mengambil pilihan, bukan dipaksa. Itu balikannya. Kalau zakiron, ingat, lawanannya lupa. Kalau ikhtiar, dia yang memilih. Lawanannya apa? Dipaksa. Jadi membatalkan itu sebab dia memang memilih itu artinya memang dia memakan, bukan dipaksa, ya, ikhtiar dia memang makan, itu batal. Kemudian zakiron, dia ingat, bukan lupa. Fala yabtul,
maka tidak batal apapun yang membatalkan puasa jadi nggak batal. Pahami? Apapun yang membatalkan puasa tidak menjadi batal. Seperti makan, minum, berjima, apalagi yang lain banyak kan, nanti akan disebutkan. Ya, muntah dan yang lain. Seperti muntah. Kalau disengaja batal. Siapa mau sengaja? Kita tahan-tahan biar nggak muntah, muntah juga lagi naik mobil, misalnya mabuk. Batal nggak? Nggak batal, karena bukan ikhtiar. Itu dipaksakan oleh usus kita, termasuk dipaksa sama manusia. Beginiin gitu. Ya, mau orang kafir misalnya masih siapa kayak gitu, sengaja buat kita batal, dia mau ketawain kita, rasain lu batal puasa lu, kita dipaksa, atau kagak kita dibunuh, diancam. Makan nggak batal. Atau dipaksakan sama apa? Sama orang, misalnya lagi ini bukan ikhtiar kita lagi nganga nih. Lalu masuk ke telan. Ikhtiar kita bukan. Lagi nganga dimasukin lontong sama temen. Wah, batal lu. Ya, enggak batal. Kalau kita bisa tahu di sini ya keluarin, jangan ini. Oh ya, batalan aja. Ikhtiar itu. Ya, mesti dipahamin tuh, ya, antara paksaan dan ikhtiar. Ya, makanya tidak batal puasa seseorang idza aftara apabila dia berbuka, ya, dengan apa? Nasian, dia lupa, makruhan, dipaksa. Au kana jahilan ma'dzuran bijahli, atau orang yang jahilnya makdur. Jahilnya yang dapat izin. Jahilnya yang apa ya, yang enak bahasanya? Bodohnya itu bodohnya yang dimaklumi. Ada orang bodoh dimaklumi, tapi ada orang bodoh nggak dimaklumi. Ya, ini bukan bodoh nggak mau tahu. Kalau dia bodoh, tapi bodohnya dimaklumi dalam agama. Hanya dua. Pertama dicatat nih. Bodoh yang dimaklumi dalam agama, man nasya'a ba'idan minal ulama. Yang dia tumbuh hidup, berkembang, dia hidup di suatu tempat yang jauh dari ulama. Atau gharib, ya, juga ba'idan anil ulama. Dia jauh dari ulama. Di sini kita jauh gak dari ulama? Jakarta, Bogor, nggak ada. Di mana tuh? Seperti Tarzan, inti di tengah-tengah hutan. Hidup bapak ibu inti juga bukan orang alim, jahil, sama jahil, bodoh. Mau keluar aja mesti berapa ratus kilo inti. Jadi selama hidup nggak pernah ketemu ulama, tapi tahu syariat. Kalau puasa itu ada. Kan banyak orang Islam yang jauh. Ya, waktu itu ada kata di Papua, dia orang Islam. Jadi dari turun-temurun aja tradisi sebagai orang Islam, tapi nggak kenal agamanya, syariatnya. Diikut aja puasa, tapi jam 2 makan. Ya, nggak batal dia. Pertama tuh, kalau ada orang itu namanya jahil ma'dzur. Dia dimaklumi, nggak jadi dosa di hadapan Allah. Tapi kalau kita jahil murokab, jahil yang sengaja, itu yang nanti jadi tuntutan yaumil qiyamah. Makanya kata Nabi, asyadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm lam yatlubu. Paling rugi manusia di hari kiamat yang dia ada waktu untuk menuntut ilmu, tapi dia nggak tuntut ilmu agama. 1 jam, 1 hari 24 jam. Nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa sebulan sekali. Berapa ratus, berapa ribu jam yang dihabiskan hanya untuk cari dunia. 1 jam dia nggak duduk dari 1000 jam yang ada waktunya. Maka dia paling rugi di hari kiamat. Dan yang kedua apa? Wa mimman kana ghariba ahdi bil Islam, yaitu orang yang baru masanya masuk Islam. Ya, jadi misalnya ada kawan, ada teman, ada tetangga, ada saudara, ada siapapun, dia baru mu'allaf, baru masuk Islam. Masanya baru masuk Islam. Mungkin baru sebulan, mungkin bisa juga dia masuk Islam di Sya'ban, masuk Ramadan, dia udah ikut puasa girang-girang. Ambil kita siang-siang makan, lu, ya aku nggak tahu kalau makan batal. Batal lo, jangan. Dia baru masuk Islam, batal gak? Gak batal, tapi tutup udah. Ya, itu batal, udah berapa suap lu makan? Ada 3 piring. Ya udah, rezeki, gak apa-apa rezeki udah. Ya, terus rezeki udah gak apa-apa, biarin baru 3 piring ke 2 suap. Setelah kita kasih tahu, oh nggak boleh makan. Loh emang nggak boleh nggak boleh. Islam tuh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh begitu. Udah lepas deh. Udah berapa suap? Ya ada 3 suap, udah nggak apa-apa, nggak batal. Tuh, kenapa? Karena dia baru masanya masuk Islam, baru kenal
masanya di Islam. Ini agama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita yang udah bangkotan, tapi kalau lupa, sah. Tapi kalau sengaja-ngaja, baru laknat dia. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, ya, itu karena kita mau belajar. Jahil kita yang dulu, jahil yang disengaja. Bagaimana kejahilan kita yang sengaja? Sekarang kita baru tahu kalau hukumnya begini. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semuanya. Ya, kalau bisa diusahakan puasa-puasa kita yang dulu batal, maka kodoklah puasa-puasa kita. Selagi kita mau ikhtiar untuk mengkodok, sholat kita, puasa kita, itulah yang dianggap dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai masanya dia menunaikan semua, meninggal dunia, insya Allah Allah terima amal ibadahnya. Karena ada sifat usaha untuk menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah kita masuk kepada nanti insyaallah panjang umur sunnah-sunnah puasa, kemudian makruh di dalam puasa. Dan banyak makruh-makruh puasa apa seperti ihtijam. Apa ihtijam? Yaitu bekam. Ya, bekam. Itu boleh tapi makruh. Karena kalian lagi kosong perut, kena diambil darah, ntar akhirnya bisa apa? Lemes, ya. Termasuk apalagi nanti ngerasain makanan, tuh, ya. Tapi ingat di sini bagi yang tidak ada hajat, bagi yang punya hajat seperti istri masak, bukan buat buka puasa. Ini kan banyak yang nggak ngerti, nggak boleh. Nanti, padahal boleh. Bagi yang punya hajat. Kalau lakinya nggak ada hajat, anak nggak ada hajat, cobain tapi nggak masuk ya. Kalau masuk batal. Cuma di sini doang ya. Kan bisa ya. Allah ciptakan dalam kitab Bidayatul Hidayah atau kitab mana? Ini ulama, masya Allah ya. Ini rasa dikasih tahu. Kita tahu dari ulama. Ini depan untuk rasa manis, belakang rasa pahit, kanan kiri asin sama asam. Maka kalau kita makan pahit berasinnya di mana? Pangkal di ujung. Yang ujung depan buat manis, sedap. Makanya cukup di sini. Cukup buang deh tuh. Buang udah. Ya, enggak makruh. Tapi kalau kita iseng-iseng makruh. Masuk batal. Tapi kalau istri karena punya hajat atau yang sedang buat buka puasa jualan, enggak apa-apa. Dia buka puasa buat jualan, ya, dia punya hajat atau buat apa namanya? Buat suaminya, udah aja bikin, nggak boleh. Akhirnya pas makan nggak dimakan, malakinya hambar. Tuh, lihat Islam masih membolehkan. Semuanya adil. Nanti insya Allah panjang umur sehat afiat. Belum lagi yang lain-lainnya tentang yang makruh dan tentang yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama panjang umur dalam sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dapat berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa ya, kalau punya kenalan, saudara, tetangga, siapapun, teman-teman kita, kekasih kita yang kita sayang, yang kita cintai, ajak untuk ilmu. Terutama ini kita lagi bahas masalah puasa agar mengerti. 1-2 orang kita ajak ke MLM. Ya, pahalanya kita dapat. Apalagi kita meninggal dunia, orang tersebut bisa mengamalkan, kita dapat pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga minggu besok kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ajak siapapun yang kita kenal untuk hadir, ya, dimulai dari jam 9, tapi dari jam 8 udah mulai, ya. 8:30 nih kalau mau ikut, dari jam 8:30 atau jam 8 baca Hutbul Quran dulu, jam 9 baca Maulid. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, dalam hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala, terutama guru-guru kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna